9 terus isi kan nomor gurunya apa takut jadi kan nggak kasih tahu. Oke, teman-teman nampak nggak share screen yang kakak kirim ini? Ada 2 ibu kasih. Ada nampak nggak share screen-nya? Nampak soalnya kan? Nampak Kak. Nampak. Oke, jadi karena kakak kita sekarang ini kita akan membahas tentang IPS yang bagian geografinya. Nah, jadi kakak telah membuat atau membagi-bagi bagian soal-soal mana aja yang harus kita bahas. Nah, kebetulan soal yang pertama ini merupakan salah satu contoh soal dari geografi. Nah, coba dari siapa ya? Kakak tanya sebelumnya siapa ya? Saniatul Alia dari MSN mana nih? Saniatul dengar nggak? Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut aja ya. Nah, jadi soal nomor 1. Oke, jadi di soal nomor 1 ini ada pertanyaan yaitu industrialisasi telah mendorong terjadinya perubahan aktivitas produksi yang menggunakan bahan baku dari sumber daya alam. Oke, coba kawan-kawan ada yang tahu nggak apa aja sumber daya alam itu? Yang tahu boleh buka mic-nya langsung dijawab ya. Coba ada yang tahu nggak sumber daya alam itu ada apa aja? Minyak tanah. Minyak bumi. Minyak tanah, minyak bumi, terus apa lagi? Emas. Oke. Tembaga. Ya, batu bara, perak, tembaga. Terus? Nuklir Kak. Apa? Nikel. Iya. Udah pinter semua berarti ya. Uranium Kak. Nah, jadi dengan kebetulan ya, jadi sumber daya alam itu ada penjelasannya di dalam Al-Quran. Nah, ada yang tahu nggak nih? Kira-kira ayat Al-Quran yang ada di dalam ini tuh ayat Al-Quran berapa? Ayat ada di surah apa? Ayat berapa? Ada yang udah tahu? Tahu Kak, tahu. Oke, boleh. Ayat apa? Yang bisa. Al-Baqarah Kak. Iya, Al-Baqarah. Satu nih Kak. Wa itu tinggal Musa dan Nasbir. Iya, surah Al-Baqarah ayat Al-Baqarah ayat 61. Ya, siapa yang jawab tuh ayat 61? Siapa yang jawab tadi? Pinter-pinter ya. Pinter-pinter ya adik-adik kakak nih. Nah, jadi sekarang nampak nggak PPT-nya? PowerPoint-nya nampak? Nampak. Nah, jadi industrialisasi telah mendorong terjadinya perubahan aktivitas produksi yang menggunakan bahan baku dari sumber daya alam tersebut ada di surah Al-Baqarah ayat 61. Nah, yang artinya itu adalah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak bisa sabar dengan satu bahan makanan. Jadi sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhan agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan dari bumi." Jadi meeting lah. Kira Udah masuk nih. Ini apa nih? Oke, kakak mau nanya, kira-kira sumber daya alam yang tumbuh di bumi apa aja? Ada yang tahu? Segera siapkan diri. Belajar dengan semangat. Ada yang tahu nggak? Sayuran, betul. Terus?
Ada lagi apa aja nih sumber daya alam yang dia tumbuh di permukaan bumi? Buah-buahan. Ya, ada Buah-buahan. sayuran. Oke, buah-buahan. Terus apa lagi? Berarti itu termasuk dalam dalam tumbuhan. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke soal selanjutnya, kita lihat dulu. Kan ini tadi di soal yang pertama dibahas tentang sumber daya alam. Oke, kira-kira adik-adik, teman-teman, ada yang tahu nggak apa sih sumber daya alam itu? Ada yang udah tahu? Semua sumber yang berasal dari alam, Kak. Ya. Terus apa lagi? Ada lagi yang mau jawab? Yang masih di luar atau di kamar, mohon segera masuk ke kelas. Waktu segera kelas. Ada lagi? Lagi para kami ternyata butuh segera masuk. Oke, jadi potensi sumber daya alam itu betul kayak teman yang tadi sampaikan bahwa sumber daya alam adalah kekayaan alam yang terdapat di bumi dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, jadi apa aja yang ada di permukaan bumi ini yang bisa kita pakai, yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, itu disebut sebagai sumber daya alam. Nah, jadi tapi sumber daya alam itu dia terbagi menjadi dua. Oke, ada yang tahu sumber daya alam itu terbagi menjadi dua? Yang pertama sumber daya alam apa? Barui. Iya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oke, kakak mau nanya. Ada yang tahu nggak contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Mas, Yang dapat diperbaharui, coba. Apa sih sebenarnya yang dapat diperbaharui itu? Pak Hayu, yang dapat diperbaharui itu apa sih? Sinar matahari. sinar matahari, air, Angin. angin, Angin, panas, panas, bumi, dan biomasa. dan biomasa. Oke, Hewan, jadi Kak. iya hewan. Nah, jadi di dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu adalah sumber daya alam yang ada di permukaan bumi ini yang nggak akan habis. Ya, itu yang harus adik-adik ingat. Kalau misalkan sumber daya alam yang dapat diperbarui itu sumber daya alam yang dia tuh ada terus-menerus. Kayak tadi yang udah teman-teman sebutin kan ada air, angin, terus sinar matahari. Itu kan nggak bakalan, iya, itu kan nggak bakalan habis ya. Nah, tapi kalau misalkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, itu jumlahnya itu sedikit. Dan proses pembentukannya itu dia sangat lama. Nah, sehingga ketika dia udah kita pakai terus-menerus, itu bakalan sisanya itu bakalan sedikit. Nah, kira-kira sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu ada apa aja tadi? Di pertama, adik-adik udah sebutin tadi. Apa aja tadi pertama? Ada emas, terus apa lagi? Minyak bumi. Ya, minyak bumi, terus? Timah. Perak. Iya, ya itu semua. Ya, itu merupakan contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, kemudian sumber daya alam itu juga dia dibagi menjadi dua. Yang pertama ada biotik dan yang kedua ada abiotik. Nah, abiotik itu adalah sumber daya alam makhluk hidup. Oke, ada manusia, hewan, tumbuhan. Itu makhluk hidup apa bukan? Iya, Kak. Iya. Nah, jadi hewan, tumbuhan, dan manusia itu merupakan sumber daya alam yang biotik. Nah, sedangkan sumber daya alam abiotik itu adalah sumber daya alam yang benda mati. Jadi, dia tidak berkembang biak. Contohnya itu seperti tanah, batu, air, angin, sinar matahari. Itu kan nggak ada perpindahan ya, nggak ada berkembang biak. Oke. Kemudian, kita lihat potensi sumber daya alam. Yang pertama itu ada hutan. Nah, ada yang nggak tahu nggak hutan tuh? Ada yang belum tahu hutan itu apa?
Oke, kayaknya nggak ada ya. Semua adik-adik pasti udah pernah lihat hutan kayak mana. Nah, hutan merupakan ekosistem daratan yang menyediakan oksigen kayu dan dapat tinggal sebagai tempat tinggalnya flora fauna. Oke, flora fauna itu apa sih? Hewan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan. Ya, hewan dan tumbuhan. Oke, jadi di sini nampak nggak nih poin-poinnya? Ada hutan-hutan. Gambar hutan-hutan. Nampak? Nah, kemudian yang kedua ada tanah. Potensi sumber daya alam yang kedua itu adalah tanah. Tanah merupakan media yang menjadi tempat tumbuhnya tumbuhan, sehingga menjadi fondasi bagi segala kehidupan di daratan. Oke, kemudian ada air. Air merupakan sumber daya alam yang paling penting. Nah, apa yang terjadi? Apa kira-kira hal yang terjadi ketika kita kekurangan air? Ada yang bisa jawab? Dehidrasi, Kalau Kak. ya, yang pertama dehidrasi. Terus untuk memenuhi kebutuhan hidup, kira-kira kita bisa nggak ada air? Misal kita berarti pagi-pagi tuh kita nggak bisa mandi, nggak bisa nyuci, ya kan, nggak bisa minum. Nah, paling air itu merupakan suatu energi yang paling penting. Kemudian ada laut. Nah, di laut itu ada apa aja sih? Coba jawab. Ada Di ikan. laut ada apa? Ya, ada ikan. Terus Ada air, ada rumput laut, Terumbu terumbu karang. karang. iya, Ada terus kerang. ada kerang. Ya, betul. Semuanya dah betul. Nah, kemudian ada terumbu karang. Nah, terumbu karang itu merupakan tumbuhan kumpulan kerang-kerang yang menjadi tempat tinggal ikan-ikan. Nah, terumbu karang itu juga termasuk ke dalam sumber daya alam. Nah, kemudian ada pertambangan. Nah, di pertambangan ini jadi bagi-bagi lagi. Yang pertama ada minyak bumi. Nah, minyak bumi ini dia merupakan hasil dari pengendapan mikroplankton yang terdapat di danau, rawa, teluk, dan lautan dangkal. Makanya biasanya minyak bumi itu dia diambil dari dalam laut. Oke, nah ada daerah-daerah yang penghasil minyak bumi. Pertama ada Aceh. Nah, Aceh itu ada di di Lok Sumawe. Kemudian ada di Riau, ada di Sumatera Selatan, di Cilacap, Majalengka, dan lain-lain. Kemudian ada gas alam. Oke, gas alam. Gas alam merupakan barang tambang yang pembentukannya sama seperti minyak bumi, hanya saja dia berbentuk berupa gas. Kalau tadi minyak itu sifat berbentuk apa, adik-adik? Cair, Kak. Iya. Kalau misalkan tadi minyak bumi itu kan dia bersifat, kita bisa lihat minyak bumi. Nah, sedangkan gas alam itu dia dalam bentuk gas. Kemudian ada batu bara. Nah, batu bara itu terbentuk dari hasil tumbuhan-tumbuhan yang membusuk dan mengendap selama jutaan tahun di lapisan bumi. Nah, jadi kan tadi batu bara itu termasuk salah satu contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau yang nggak dapat kalau batu bara. Tidak dapat diperbarui, Kak. Ya, tidak dapat diperbarui karena dia itu terbentuk puluhan bahkan jutaan tahun. Oke, daerah penghasil batu bara itu ada di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, kemudian ada di Makassar dan di Papua. Oke, yang terakhir ada sumber daya alam ikan atau perikanan. Nah, perikanan di Indonesia dapat dibedakan menjadi ikan tangkap dan ikan budidaya. Nah, ikan budidaya ini contohnya itu seperti lele, ikan emas. Nah, itu kan ikan-ikan yang sengaja dipelihara. Kemudian, sedangkan ikan yang ditangkap untuk
penghasilan itu bisa dari habitatnya atau diambil dari laut atau juga bisa yang dari dilestarikan atau dibudidaya. Oke, untuk sumber daya alam ini ada yang mau ingin ditanyain? Coba, ada yang mau ingin ditanyain? Boleh. Nggak ada, Kak. Nggak ada, oke. Berarti kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Dijawab sama-sama. Sebentar. Oke. Nah, kira-kira soal nomor 1 itu tadi kita udah lihat apa arti dari surah Al-Baqarah ayat 61. Ada yang tahu nggak jawabannya itu apa? D, Dari Kak. A, B, C. D. Apa? D. B, D. D, Kak. D. Oke. Ya, tadi ada dijelaskan bahwa artinya itu ada disebutkan sayur mayur, ketimun, bawang putih, kacang, dan bawang merah. Berarti soal nomor 1 itu jawabannya adalah D, karena sayur-sayuran tadi ada disebutkan di surah Al-Baqarah ayat 61. Oke, selanjutnya kita lihat soal nomor 4. Nah, ada yang tahu nggak hadis ini tentang apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak hadis ini tentang apa? Tentang menanam pohon. Nanti pohonnya jadi sedekah baginya. Iya, betul. Oke, jadi hadis ini dia tentang menanam pohon. Nah, kita lihat dulu. Mungkin ada kawan-kawan yang belum tahu arti hadis ini. Nah, jadi soal tadi adalah interaksi antara manusia dengan lingkungan alam seperti yang terdapat dalam hadis di bawah ini menghasilkan beragam produk atau barang. Nah, jadi hadis ini adalah yang memiliki arti menanam pohon itu berpahala. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu tanaman itu dimakan manusia, binatang ataupun burung, melainkan tanaman itu menjadi sedekah baginya sampai hari kiamat. Jadi pesan yang bisa kita ambil dari hadis ini tuh kita nggak pernah sia-sia melakukan apapun ya. Kalau misalkan kita nanam pohon, meskipun nanti pohonnya itu kita nggak sempat merasakan buahnya, tapi kita bakalan dapat pahala di hari akhir. Nah, jadi kira-kira nomor 4 jawabannya yang mana? Yang A, Kak. Oke. D, Kak, D. Kenapa? A, Kak. Oke. A, Kak. Terus apa lagi? Siapa lagi mau jawab? A, Kak. Nah, tahu teman-teman udah tahu belum reboisasi itu apa? Pengundulan, Kak. Pengundulan. Menanam kembali. Penanaman kembali, Kak. Reboisasi itu penanaman kembali. Jadi, ketika kita udah mengambil hasil sumber daya alam tadi, misalnya kan tadi sumber daya alam hutan itu termasuk dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, ketika kita udah ambil pohon-pohon dan kita tebang, terus sudah kita ambil batangnya untuk dijadikan rumah, dijadikan mebel, dijadikan meja. Nah, kita harus melakukan reboisasi supaya ketika terjadi hujan, air hujannya itu ada yang
tampung di pohon sehingga tidak terjadi banjir. Iya, tidak terjadi banjir. Maka dari itu reboisasi itu harus dilakukan. Dia itu ingat reboisasi itu penanaman kembali. Oke. Kalau tadi ada yang jawab menggunakan pupuk organik. Oke. Jadi, kalau misalkan menggunakan pupuk organik kayaknya kurang tepat karena di sini kan dia dijelaskan di hadis ini tentang penanaman apa? Penanaman hutan. Pohon. Penanaman Ya. hutan. Penanaman pohon. Oke, jadi jawabannya itu adalah yang ya, yang pinter. Oke, selanjutnya Ini komputernya ini ya, Mas. Ini. oke. Kemudian kita lihat soal nomor 6. Oke. Wilayah daratan dan perairan di Indonesia menyatu di tahun 1960-an. Sebagai dampak implementasi Deklarasi Juanda, prinsip yang melandasi implementasi deklarasi ini memiliki kesamaan dengan aturan dalam ilmu tajwid apa? Oke, apa itu man? Panjang, Kak. Panjang atau memanjangkan? Panjang atau memanjangkan? Oke, iklab itu apa? Ganti, Kak. Mengganti, Kak. Menggantikan. Oke, ikhfa. Sama Apa ikhfa itu? Apa? Isi kan nomor gurunya. Apa? Takut. Jadi kan nggak kasih tahu. Oke, teman-teman nampak nggak share screen yang kakak kirim ini? Ada 2 Ibu kasih. Ada nampak nggak share screen-nya? Nampak soalnya kan? Nampak, Kak. Nampak. Oke, jadi karena kakak kita sekarang ini kita akan membahas tentang IPS yang bagian geografinya. Nah, jadi kakak telah membuat atau membagi-bagi bagian soal-soal mana aja yang harus kita bahas. Nah, kebetulan soal yang pertama ini merupakan salah satu contoh soal dari geografi. Nah, coba dari siapa ya? Kakak tanya sebelumnya siapa ya? Saniatul Alia dari MSN mana nih? Saniatul dengar nggak? Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut aja ya. Nah, jadi soal nomor 1. Oke, jadi di soal nomor 1 ini ada pertanyaan yaitu industrialisasi telah mendorong terjadinya perubahan aktivitas produksi yang menggunakan bahan baku dari sumber daya alam. Oke, coba kawan-kawan ada yang tahu nggak apa aja sumber daya alam itu? Yang tahu boleh buka mic-nya langsung dijawab ya. Coba ada yang tahu nggak sumber daya alam itu ada apa aja? Minyak tanah. Minyak bumi. Minyak tanah, minyak bumi, terus apa lagi? Emas. Oke. bara, perak. Ya, batu bara, perak, tembaga.
Terus Nuklir, Kak. apa? Nikel. Nikel. Iya. Udah pinter semua berarti ya. Uranium, Kak. Nah, jadi dengan kebetulan ya, jadi sumber daya alam itu ada penjelasannya di dalam Al-Quran. Nah, ada yang tahu nggak nih? Kira-kira ayat Al-Quran yang ada di dalam ini tuh ayat Al-Quran berapa? Ayat ada di surah apa? Ayat berapa? Ada yang udah tahu? Tahu, Kak, tahu. Oke, boleh. Ayat apa? Yang bisa. Al-Baqarah, Kak. Al-Baqarah ayat 61, Kak. 1 nih, Kak. Wa itu tinggal Musa dan Nasir. Iya, surah Al-Baqarah ayat. Al-Baqarah ayat 61. Ya, siapa yang jawab tuh ayat 61? Siapa yang jawab tadi? Pinter-pinter ya. Pinter-pinter ya adik-adik kakak nih. Nah, jadi sekarang nampak nggak PPT-nya? PowerPoint-nya nampak? Nampak. Nah, jadi industrialisasi telah mendorong terjadinya perubahan aktivitas produksi yang menggunakan bahan baku dari sumber daya alam tersebut ada di surah Al-Baqarah ayat 61. Nah, yang artinya itu adalah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak bisa sabar dengan satu bahan makanan. Jadi sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhan agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan dari bumi." Jadi meeting lah. Kira Udah masuk nih. Ini Pak nih. Oke, kakak mau nanya, kira-kira sumber daya alam yang tumbuh di bumi apa aja? Ada yang tahu? Anak segera siapkan diri. Belajar dengan semangat. Ada yang tahu nggak? Sayuran, betul. Terus ada lagi apa aja nih sumber daya alam yang dia tumbuh di permukaan bumi? Ya, ada sayuran. Oke, buah-buahan. Terus apa lagi? Berarti itu termasuk dalam dalam tumbuhan. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke soal selanjutnya, kita lihat dulu. Kan ini tadi di soal yang pertama dibahas tentang sumber daya alam. Oke, kira-kira adik-adik, teman-teman, ada yang tahu nggak apa sih sumber daya alam itu? Ada yang udah tahu? Semua sumber yang berasal dari alam, Kak. Ya. Terus apa lagi? Ada lagi yang mau jawab? Yang masih di luar atau di kamar, mohon segera masuk ke kelas. Waktu istirahat telah. Ada lagi? Lagi para kami ternyata butuh segera masuk. Oke, jadi potensi sumber daya alam itu betul kayak teman yang tadi sampaikan bahwa sumber daya alam adalah kekayaan alam yang terdapat di bumi dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, jadi apa aja yang ada di permukaan bumi ini yang bisa kita pakai, yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, itu disebut sebagai sumber daya alam. Nah, jadi tapi sumber daya alam itu dia terbagi menjadi dua. Oke, ada yang tahu sumber daya alam itu terbagi menjadi dua? Yang pertama, sumber daya alam apa? Barui. Ya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oke, kakak mau nanya. Ada yang tahu nggak contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Emas. Yang dapat diperbaharui, coba. Apa sih sebenarnya yang dapat diperbaharui itu? Pahayu yang dapat diperbaharui itu apa sih? Sinar matahari. Sinar matahari, air, Angin. panas, bumi dan biomasa. Dan biomasa. Oke, jadi iya, hewan. Nah, jadi di dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu adalah sumber daya alam yang ada di permukaan bumi ini yang nggak akan habis.
Ya, itu yang harus adik-adik ingat. Kalau misalkan sumber daya alam yang dapat diperbarui itu sumber daya alam yang dia tuh ada terus-menerus. Kayak tadi yang udah teman-teman sebutin kan ada air, angin, terus sinar matahari. Itu kan nggak bakalan, iya, itu kan nggak bakalan habis ya. Nah, tapi kalau misalkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, itu jumlahnya itu sedikit. Dan proses pembentukannya itu dia sangat lama. Nah, sehingga ketika dia udah kita pakai terus-menerus, itu bakalan sisanya itu bakalan sedikit. Nah, kira-kira sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu ada apa aja tadi? Di pertama, adik-adik udah sebutin tadi. Apa aja tadi pertama? Ada emas, terus apa lagi? Minyak bumi. Ya, minyak bumi, terus? Timah. Perak. Iya, ya itu semua. Ya, itu merupakan contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, kemudian sumber daya alam itu juga dia dibagi menjadi dua. Yang pertama ada biotik dan yang kedua ada abiotik. Nah, abiotik itu adalah sumber daya alam makhluk hidup. Oke. Ada manusia, hewan, tumbuhan. Itu makhluk hidup apa bukan? Iya, Kak. Iya. Nah, jadi hewan, tumbuhan, dan manusia itu merupakan sumber daya alam yang biotik. Nah, sedangkan sumber daya alam abiotik itu adalah sumber daya alam yang benda mati. Jadi, dia tidak berkembang biak. Contohnya itu seperti tanah, batu, air, angin, sinar matahari. Itu kan nggak ada perpindahan ya, nggak ada berkembang biak. Oke. Kemudian, kita lihat potensi sumber daya alam. Yang pertama itu ada hutan. Nah, ada yang nggak tahu nggak hutan tuh? Ada yang belum tahu hutan itu apa? Oke, kayaknya nggak ada ya. Semua adik-adik pasti udah pernah lihat hutan kayak mana. Nah, hutan merupakan ekosistem daratan yang menyediakan oksigen kayu dan dapat tinggal sebagai tempat tinggalnya flora fauna. Oke, flora fauna itu apa sih? Hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan. Ya, hewan dan tumbuhan. Oke, jadi di sini nampak nggak nih poin-poinnya? Ada hutan-hutan. Gambar hutan-hutan. Nampak? Nah, kemudian yang kedua ada tanah. Potensi sumber daya alam yang kedua itu adalah tanah. Tanah merupakan media yang menjadi tempat tumbuhnya tumbuhan, sehingga menjadi fondasi bagi segala kehidupan di daratan. Oke, kemudian ada air. Air merupakan sumber daya alam yang paling penting. Nah, apa yang terjadi? Apa kira-kira hal yang terjadi ketika kita kekurangan air? Ada yang bisa jawab? Dehidrasi, Kalau Kak. ya, yang pertama dehidrasi. Terus untuk memenuhi kebutuhan hidup, kira-kira kita bisa nggak ada air? Misal kita berarti pagi-pagi tuh kita nggak bisa mandi, nggak bisa nyuci, ya kan, nggak bisa minum. Nah, paling air itu merupakan suatu energi yang paling penting. Kemudian ada laut. Nah, di laut itu ada apa aja sih? Coba jawab. Ada Di ikan. laut ada apa? Iya, ada ikan. Terus? Ada air, ada rumput laut, Terumbu karang. Iya. Ada terus? kerang. Ada kerang. Ya, betul. Semuanya dah betul. Nah, kemudian ada terumbu karang. Nah, terumbu karang itu merupakan tumbuhan kumpulan kerang-kerang yang menjadi tempat tinggal ikan-ikan. Nah, terumbu karang itu juga termasuk ke dalam sumber daya alam. Nah, kemudian ada pertambangan. Nah, di pertambangan ini jadi bagi-bagi lagi. Yang pertama ada minyak bumi. Nah, minyak bumi ini dia merupakan hasil dari pengendapan mikroplankton yang terdapat di danau, rawa,
Teluk, dan lautan dangkal. Makanya biasanya minyak bumi itu dia diambil dari dalam laut. Oke, nah ada daerah-daerah yang penghasil minyak bumi. Pertama ada Aceh. Nah, Aceh itu ada di di Lok Sumawe. Kemudian ada di Riau, ada di Sumatera Selatan, di Cilacap, Majalengka, dan lain-lain. Kemudian ada gas alam. Oke, gas alam. Gas alam merupakan barang tambang yang pembentukannya sama seperti minyak bumi, hanya saja dia berbentuk berupa gas. Kalau tadi minyak itu sifat berbentuk apa, adik-adik? Cair, Kak. Iya. Kalau misalkan tadi minyak bumi itu kan dia bersifat, kita bisa lihat minyak bumi. Nah, sedangkan gas alam itu dia dalam bentuk gas. Kemudian ada batu bara. Nah, batu bara itu terbentuk dari hasil tumbuhan-tumbuhan yang membusuk dan mengendap selama jutaan tahun di lapisan bumi. Nah, jadi kan tadi batu bara itu termasuk salah satu contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau yang nggak dapat kalau batu bara. Tidak dapat diperbarui, Kak. Ya, tidak dapat diperbarui karena dia itu terbentuk puluhan bahkan jutaan tahun. Oke. Daerah penghasil batu bara itu ada di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, kemudian ada di Makassar dan di Papua. Oke, yang terakhir ada sumber daya alam ikan atau perikanan. Nah, perikanan di Indonesia dapat dibedakan menjadi ikan tangkap dan ikan budidaya. Nah, ikan budidaya ini contohnya itu seperti lele, ikan emas. Nah, itu kan ikan-ikan yang sengaja dipelihara. Kemudian, sedangkan ikan yang ditangkap untuk penghasilan itu bisa dari habitatnya atau diambil dari laut atau juga bisa yang dari dilestarikan atau dibudidaya. Oke, untuk sumber daya alam ini ada yang mau ingin ditanyain? Coba, ada yang mau ingin ditanyain? Boleh. Nggak ada, Kak. Nggak ada, oke. Berarti kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Sebentar. Oke. Nah, kira-kira soal nomor 1 itu tadi kita udah lihat apa arti dari surah Al-Baqarah ayat 61. Ada yang tahu nggak jawabannya itu apa? D, Dari Kak. A, B, C. D. Apa? D. B? D. D. Oke. Ya, tadi ada dijelaskan bahwa artinya itu ada disebutkan sayur mayur, ketimun, bawang putih, kacang, dan bawang merah. Berarti soal nomor 1 itu jawabannya adalah D, karena sayur-sayuran tadi ada disebutkan di surah Al-Baqarah ayat 61. Oke, selanjutnya kita lihat soal nomor 4. Nah, ada yang tahu nggak hadis ini tentang apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak hadis ini tentang apa?
tentang menanam pohon. Nanti pohonnya jadi sedekah baginya. Iya, betul. Oke, jadi hadis ini dia tentang menanam pohon. Nah, kita lihat dulu. Mungkin ada kawan-kawan yang belum tahu arti hadis ini. Nah, jadi soal tadi adalah interaksi antara manusia dengan lingkungan alam seperti yang terdapat dalam hadis di bawah ini menghasilkan beragam produk atau barang. Nah, jadi hadis ini adalah yang memiliki arti menanam pohon itu berpahala. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu tanaman itu dimakan manusia, binatang ataupun burung, melainkan tanaman itu menjadi sedekah baginya sampai hari kiamat. Jadi pesan yang bisa kita ambil dari hadis ini tuh kita nggak pernah sia-sia melakukan apapun ya. Kalau misalkan kita nanam pohon, meskipun nanti pohonnya itu kita nggak sempat merasakan buahnya, tapi kita bakalan dapat pahala di hari akhir. Nah, jadi kira-kira nomor 4 jawabannya yang mana? Yang A, Kak. Oke. D, Kak, D. Kenapa? Kak. Oke. Terus apa lagi? Siapa lagi yang mau jawab? A, Kak. Nah, tahu teman-teman udah tahu belum reboisasi itu apa? Pengundulan, Kak. Pengundulan. Menanam kembali. Penanaman kembali, Kak. Reboisasi itu penanaman kembali. Jadi, ketika kita udah mengambil hasil sumber daya alam tadi, misalnya kan tadi sumber daya alam hutan itu termasuk dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, ketika kita udah ambil pohon-pohon dan kita tebang, terus sudah kita ambil batangnya untuk dijadikan rumah, dijadikan mebel, dijadikan meja. Nah, kita harus melakukan reboisasi supaya ketika terjadi hujan, air hujannya itu ada yang tampung di pohon sehingga tidak terjadi banjir. Iya, tidak terjadi banjir. Maka dari itu reboisasi itu harus dilakukan. Dia itu ingat reboisasi itu penanaman kembali. Oke. Kalau tadi ada yang jawab menggunakan pupuk organik. Oke. Jadi, kalau misalkan menggunakan pupuk organik kayaknya kurang tepat karena di sini kan dia dijelaskan di hadis ini tentang penanaman apa? Penanaman hutan. Pohon. Penanaman hutan. Penanaman pohon. Oke, jadi jawabannya itu adalah yang ya, yang pinter. Oke, selanjutnya ini komputernya ini ya, Mas. Ini. Oke. Kemudian kita lihat soal nomor 6. Oke. Wilayah daratan dan perairan di Indonesia menyatu di tahun 1960-an. Sebagai dampak implementasi Deklarasi Juanda, prinsip yang melandasi implementasi deklarasi ini memiliki kesamaan dengan aturan dalam ilmu tajwid apa? Oke. Apa itu man? Panjang, Kak. Panjang atau memanjangkan? Panjang atau memanjangkan. Oke, iklab itu apa? Ganti, Kak. Mengganti, Kak. Menggantikan. Oke, ikhfa. Samar. Apa ikhfa itu? Apa?